Makasih Kak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakallah khair Ustaz Komarudin Khalil dan sahabat-sahabat sekalian, juga sahabat yang sudah lama sekali tidak jumpa. Pak Ahmad Saifuddin, beliaulah yang mengajari berkuda ya. Sampai Darut Tauhid sekarang ada stable kuda. Beliau dulu komandan Denkafkud, sekarang saya komandan Densankud, detasemen santri berkuda ya. Semoga setiap ada kebaikan dari berkuda ini mengalir juga pahalanya kepada beliau karena sudah menginisiasi kebaikan. Sahabat-sahabatku sekalian, jadi AA tidak membahas hukum tentang kurban, tapi kita coba sesuatu yang mudah-mudahan ada hikmah lainnya ya. Mungkin tadi Ustadz Komar sudah menyampaikannya, bahwa ibadah kurban harus lebih tinggi daripada sekedar kita membeli hewan kurban, kemudian memotongnya dan membagikannya. Harus ada yang lebih dalam dari itu. Karena Nabi Ibrahim itu yang menjadi jalan adanya syariat kurban ini, beliau sangat merindukan memiliki anak. Lalu Allah titipkan anak Nabi Ismail dikala usia beliau sudah tua. Ketika anak ini tumbuh dewasa, tumbuh remaja, dan anak ini ya Ismail muda ini adalah anak yang Masya Allah. Penampilannya, kecerdasannya, kemuliaan akhlaknya, ketawakalannya kepada Allah, kesabarannya. Ini kalau dalam bahasa kita mungkin premium lah ya, anak yang sangat ideal yang dirindukan oleh setiap orang tua. Tapi ketika ada perintah berkurban, waduh, anak yang dinantikan dan anaknya juga anak yang sangat berkualitas dan harus dikorbankan. Nabi Ibrahim, hikmah pertama dari Idul Kurban ini adalah kepatuhan kepada Allah. Inilah sebetulnya yang paling penting dari Idul Kurban ini, bagaimana kita mendahulukan apa yang Allah perintahkan. Tidak hanya dalam kurban saja, ya, harus dalam hal-hal lainnya. Jadi Nabi Ibrahim mengalahkan kecintaannya kepada anak, mengalahkan kepada kerinduannya memiliki anak. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Ini luar biasa. Hikmah pertama adalah, hikmah kedua, jadi selain kepatuhan, ternyata anaknya juga di dalam surat Sofat, bahwa anaknya ini ternyata walaupun remaja sudah memiliki keyakinan bahwa perintah Allah pasti terbaik. Dan silakan ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya engkau dapati saya sebagai orang yang sabar. Nah ini anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mendukung orang tuanya patuh kepada Allah, walaupun dirinya harus berkorban. Ini dari segi orang tua yang mendahulukan perintah Allah di atas kasih sayang kepada semuanya. Yang kedua, bagaimana anak yang patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan rela untuk melakukan apapun demi orang tuanya dekat dengan Allah. Ini luar biasa. Ini untuk tafakur bagi kita ya. Yang ketiga, hikmahnya. Ternyata perintah berkurban itu bukan asal-asalan. Padahal Allah bisa saja memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, coba cari kambing yang paling bagus, yang paling tidak ternyata ya, tapi anaknya sendiri yang sangat dicintai, dinantikan dan sangat berkualitas. Nah, jadi ternyata berkorban itu bukan asal ya. Jadi kalau sekarang kalau nyari kambing bukan mana nih kambing yang paling murah. Padahal uangnya banyak.
Kenapa nyari kambing paling murahan? Kalau beli jam, pengen beli jam yang paling bagus, HP yang bagus, mobil-mobil yang bagus, motor-motor yang bagus, sepeda-sepeda yang bagus, giliran kurban paling kurus, ini zolim. Tapi saya nanya kambing paling murah, karena uang saya sedikit. Mudah-mudahan, nah itu beda lagi urusannya. Murah mahal itu sebetulnya bukan dari harga kambingnya. Kambing menjadi murah, walaupun kambing paling bagus, unta paling bagus, kalau uang kita dititipi banyak oleh Allah. Tetapi mungkin ada kambing yang memasuki standar, harganya murah, tetapi itu adalah kambing paling berkualitas, karena uangnya tidak ada. Ayo, rekan-rekan sekalian, yang berkurban ini, yang menyimak, Allah menitipkan uang, rumah, tabungan, aset. Lihat kurbannya apa. Bandingkan dengan beli motor, beli sepeda, beli mobil. Kan? Kalau kita memang masih hitung-hitungan, nah ini belum termasuk pengorbanan serius. Karena kalau dilihat dari Nabi Ibrahim itu, hikmahnya mengambil sesuatu yang lengket di hati. Ya. Sangat sayang. Nah itu dicoba oleh Allah, diuji dengan berani enggak melepaskan kemelekatan hati ini dengan yakin dengan apa yang Allah perintahkan itu baik. Nah sekarang banyak yang melekat di hati kita tuh harta melekat, pangkat melekat, jabatan melekat, penampilan. Apa melekatnya penampilan? Takut tua. Takut kelihatan tua, jadi sekuat tenaga ingin kelihatan muda. Nikmati jadi tua. Tuh hadirin, menjadi tua itu adalah bagian yang harus kita syukuri. Kita nikmati, keluar uban itu nikmat dari Allah. Badan menjadi makin mengkerut, nikmat. Bagus kita rawat, tapi kita tetap jangan merasa awet muda itu sesuatu yang hebat. Jangan, ya. Awet iman yang hebat itu, ya. Jadi jangan bangga, waduh ya awet muda, siapa yang awet muda, nggak ada, dia mah pengen ditraktir, nyebut awet muda, ya. Ayo, juga menjelang pensiun, nikmati ya, bagian karunia Allah pensiun itu. Jangan melekat, kalau melekat pada penghormatan orang, mau pensiun takut tidak dihormati. Apa, nggak mungkin kita, nggak mungkin ngantor terus. Orang tuh enek lihat kita kelamaan di kantor tuh. Udah mual lama-lama mah ya itu pensiun wae. Makanya jangan ada yang lengket di hati ini. Nah, hakikat dari berkorban itu salah satunya adalah kemelekatan di hati kita. Kayak pangkat, mau pensiun tuh udah nikmati. Suatu saat kita misalkan ya harus lepas dari jabatan, nikmati ya. Kita harus ada babak-babak lain yang harus kita nikmati. Wah, suatu saat orang-orang tidak lagi menghargai kita, ya nikmati, capek. Dihormati orang lain teh cenderung jaim ya. Orang-orang yang suka diperlakukan spesial tuh kecenderungannya tidak jujur melihat dirinya sendiri. Merasa hebat, merasa penting, merasa berjasa, merasa berprestasi. Padahal di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Sholat nggak pernah khusyuk, zakat nggak dibayar, saum juga cuman belang betong, ya nggak? Mana? Hanya casing dunia, nggak ada. Nanti juga ada akhirnya. Makanya jangan melekat di hati itu ya. Mobil bagus, rumah bagus. Sekarang lagi susah uang, kepaksa jual aset, gak apa-apa. Jual. Yang kan dalam situasi sulit ya, asalnya manji, makan gaji. Gaji nggak ada, lama-lama mantap, makan tabungan, nggak apa-apa, relax weh, tabungan mau apa kalau nggak dipakai ya, nikmati ya. Jauh sebelum ujian ini ada, Allah sudah menyiapkan tabungan. Tabungan saya juga lagi mantap sekarang, nikmat weh, itu juga rezeki dari Allah. Tabungan misalkan suatu saat habis, manset, makan aset, jual motor, jual tanah, biasa weh, jangan ada berat ya. Nggak boleh ada kemelekatan, karena emang udah waktunya lepas. Jadi enak hadirin.
tidak boleh ada kemelekatan. Ini salah satu hikmah di kurban ini, ya. Nah, jadi kalaupun kita mau berkurban, tidak cukup hanya ritual fisik, tapi harus ada juga upaya kita mengevaluasi apa nih yang melekat di hati saya selama ini. Oh, saya senang dikagumi orang, saya senang dipuji orang. Oh, ulama-ulama tuh sangat bersyukur ketika orang tidak memperlakukannya spesial. Sudah lebih asli hidup tuh, ya. Karena orang-orang yang sangat ingin dihormati itu capek, ya, karena dia menjadi ingin dari makhluk. Yang bahagia tuh ingin dari Allah. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin diperlakukan spesial, makin tidak nyaman, makin banyak sakit hati, makin gampang marah, makin gampang jengkel, dan gampang terluka. Yang enak tuh tidak ngarep apa-apa dari makhluk, lepas ya berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Kalaupun mau berharap ke makhluk, berharap kita yang manfaat untuk orang lain. Atau berharap orang lain jadi dekat dengan Allah. Jadi bahagia dekat dengan Allah. Itu boleh berharap. Nah, periksa. Apa aja yang lengket-lengket di hati nih? Gimana? Jadi apa kita harus miskin? Oh, enggak. Punya mah silakan. Nah, kalau punya jam ya di sinilah taruhnya di tangan, jangan di hati. Punya sepatu ya sepatu di kaki aja. Kalau sepatunya di hati, sepatu bagus, tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu hilang, sakit hati. Kunaon karena sepatunya ditaruh di hati. Biasalah. Dunia mah biasa aja. Milih ke Allah. Dibagikan sesuka Allah, ditahan, diambil. Nggak boleh lengket. Tenang hadirin, tenang ya. Jarak jauh nih ya, tidak menular. Lanjut. Apa hikmah selanjutnya? Satu, bahwa dalam ketaatan itu adalah keberkahan. Jadi kalau kita ingin tahu di mana saya akan bahagia, di mana saya akan mulia, di mana saya akan selamat, maka judulnya adalah ihfazillah, yahfazka. Ada pada perintah Allah. Kita melakukan yang Allah sukai, di sanalah kita akan bahagia. Kalau ikhlas ya. Nabi Ibrahim melakukan, memilih apa yang Allah perintahkan. Dan ternyata tidak dirugikan, ya kan? Nabi Ismailnya diganti oleh Allah menjadi kibas, kambing yang besar. Tidak ada kehinaan sama sekali. Bahagianya bertambah, kemuliaannya bertambah, pahalanya sampai sekarang mengalir, ya kan? Pada perintah Allah di sanalah ada kebahagiaan, pada perintah Allah di sanalah ada kemuliaan, pada perintah Allah di sana ada keselamatan sepanjang dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Yang kedua, jadi anak berbakti, ingin orang tua selamat, ingin orang tua mulia di sisi Allah, mau berkorban, dan yakin bahwa pengorbanan kepada orang tua itu pasti membuat kemuliaan, kebahagiaan, dan nyata. Nabi Ismail tidak berkurang apapun. Beliau kecuali tambah mulia, tambah kebaikannya dengan memuliakan berkorban untuk ayahnya. Masya Allah. Yang ketiga, bahwa berkorban itu intinya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik, yang lengket di hati, berikan ke Allah dan hasilnya berlipat-lipat. Jadi jangan memberi sisa lah kepada Allah tuh ya. Zikir, sisa waktu, tobat, sisa maksiat, jangan sisa. Pencipta kita Allah, penguasa diri kita adalah Allah, pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah, penentu setiap takdir adalah Allah, yang punya sorga juga Allah, harusnya Allah segala-galanya bagi kita. Ya, manusia ya cuma ladang amal saja. 4. Yang keempat, hikmah dari berkurban ini adalah bahwa kita ini harus selalu peduli kepada orang lain. Karena kurban itu dibagikan, tidak dimakan sendiri. Ya, boleh kita makan sebagian. Coba lihat anak
lahir, akikah. Kita dapat bahagia, orang lain dapat kebahagiaan. Demikian pula kurban ini. Jadi harus ada sesuatu dalam mindset diri kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling membawa manfaat bagi yang lain. Makanya berkurban ini diprogram oleh kita ya. Selain kita untuk masjid, kita untuk nabung haji, kita untuk berkurban. Enggak ada ruginya. Makin kita terus senang sekali ya berbuat. Apalagi ini begini nih. Sekarang ini di HP kita nih ya, berita teman, saudara, sahabat, tetangga yang sakit, yang meninggal, terus. Itu berita negatif itu, ya berita yang menyedihkan, mencekam, menakutkan itu begitu intens. Kalau tidak hati-hati, hadirin, kita bisa stres hanya karena baca berita. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah langsung berbuat kebaikan. Mendengar berita kematian, sedih, empati, harus doa. Ya Allah ampuni, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa yang ikhlas, yang benar-benar ngarap-ngarap. Doakan keluarganya, doakan keturunannya yang banyak dan tidak perlu harus diberitahukan. Rasakan tuh, hati itu menjadi lebih kuat, lebih enak. Tambah lagi, aduh, tetangga pada sakit, saya punya tabungan, beli madu, beli habatus sauda, beli apa yang bisa membuat vitamin C. Bagikan. Rasakan, bahagia itu bukan pada banyaknya tabungan. Bahagia itu ketika kita menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Penelitian nyata sekali hadirin ya, kalau kita punya uang, sibuk membeli apa yang kita sukai, dan kita punya uang, lalu kita pun berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain. Penelitian menunjukkan betapa orang yang paling senang berbagilah yang memiliki kebahagiaan lebih dalam, lebih kuat, dan lebih konsisten. Orang yang senang memanjakan dirinya. Saya pengen ini beli, pengen itu beli. Itu banyak kecewanya. Aduh, ini sayang sekali ya. Sepeda ini gearnya kurang bagus. Ini remnya kurang. Terus saja kecewa. Padahal dia terus beli. Sama, beli HP juga. Ini datang yang begini. Sebentar lagi keluar. Aduh, kenapa saya beli ini? Baru juga beli, udah kecewa. Tapi beda dengan orang yang senang berbagi dengan ikhlas ya. Kata kuncinya ikhlas. Lihat orang makan enak, lihat orang jadi sehat, lihat orang berolahraga, bersepeda, lihat orang pakai sarung dari kita, lihat orang pakai mukena kiriman kita, lihat orang bersujud. Aduh, enak hadirin. Makanya Idul Kurban ini seharusnya menjadi sebuah pola pikir bahwa bahagia itu bukan dibahagiakan. Bahagia itu dengan membahagiakan. Nah, ini diantaranya 4. Dan yang kelima ini kuncinya terakhir ya, bahwa semua amal yang kita lakukan ini baru ada rasanya ya, berbanding dengan tingkat keikhlasan. Orang ikhlas itu adalah orang yang puas kalau amal ini diterima oleh Allah. Selesai, sudah tidak ada lagi di sana. Sudah tidak ada lagi penilaian orang, pujian orang, kekaguman orang. Udah nggak ada. Yang dipikirnya tuh satu aja. Bagaimana supaya Allah nerima semua ini. Nah, karena ada kalanya kita jadi ujub dengan kurban kita ya. Ini kurbannya apa? Oh, kambing. Kambing yang berapaan? Itu apa itu kan? Ini sapi siapa? Kenapa kurus gini dikurbanin? Hati-hati. Alhamdulillah tahun ini saya kurban yang paling besar. Ujub mau apa? Ya. Ada yang dipotret dengan sapinya karena ingin kelihatan sapinya sapi limusin. Bukan tidak boleh, tapi periksa hati. Kita teh nyari apa? Jangan sampai berkurban itu adalah salah satu jalan memamerkan kekayaan, memamerkan kebaikan,
memamerkan amal soleh, dia kepuasannya hanya mencari kedudukan di sisi manusia. Hati-hati nih. Sudahlah, manusia sedunia memuji kita juga nggak ada apa-apanya. Cuman suara aja, getaran udara merambat. Mau apa? Tuhan kita adalah Allah. Yang menjamin kita adalah Allah. Pahala juga dari Allah. Ampunan dari Allah. Husnul khotimah dari Allah. Mau apa cari pujian orang? Jangan juga takut dihina orang. Nggak ada bahayanya. Puji, caci, ember, jatuh, sama. Ya, Tuhan kita itu adalah Allah. Bukan mulut orang. Bukan tulisan orang. Bukan gabung orang sedunia menghina kita. Kalau kita benar di jalan Allah, nggak ada ruginya. Makanya pastikanlah ibadah kurban ini juga menjadi ibadah yang betul-betul ikhlas. Ya, hanya mencari ridho Allah. Jadi jangan sampai ibadahnya bagus, ibadah kurban, cuma niatnya yang salah. Ada ujub, ada ria, ada takabur, ada dengki. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Cukup segitu aja tadi Ustadz Komar sudah banyak menyampaikan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz. Baik. Sama AA, terima kasih juga ilmunya. Jazakallah, alhamdulillah. Ya, nggak ada yang aneh, gitu aja. Mudah-mudahan berulang-ulang seperti mengayuh sepeda. Ya. Kan mengayuh sepeda juga berulang-ulang, akhirnya sampai ke tujuan. Ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabatku yang baik, demikian yang dapat disampaikan. Semoga tambahan sedikit ini bisa membantu kita-kita ini menjadi semakin yakinlah bahwa setiap perintah Allah itu hidangan yang nikmat, lezat, yang nggak usah ada keraguan. Dan setiap larangan Allah itu seperti ular berbisa yang bekal mematuk. Udahlah, jauhi aja. Kalau Allah udah nggak suka, pasti bahaya. Yang kedua, berbakti ke orang tua tuh betul-betul kunci kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat. Yang ketiga adalah jangan suka setengah-setengah kepada Allah tuh ya. Pol sajalah, nanti Allah juga memberikan yang terbaik bagi kita. Selama ini aja kita pelit, ngaco ya, oleh Allah diurus, ditutupi aib, dicukupi, dikasih casing yang bagus, apalagi kalau kita mau pol-polan ya. Yang keempat adalah sudah, jangan hanya puas dengan sholat tahajud saja, saum saja, ngaji saja, tapi harus punya program bermanfaat bagi yang lain. Semakin banyak manfaat, semakin berkualitas. Dan yang kelima, jangan pernah lupakan niat. Niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat. Sehebat apapun kurbannya, salah niat tidak akan diterima. Mudah-mudahan ibadah ini membantu kita berubah dalam banyak hal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha mendengar, yang maha menatap. Wahai yang menggenggam diri-diri kami. Wahai yang menguasai langit, bumi berikut segala-gala yang ada. Wahai Allah yang maha menyaksikan setiap maksiat, aib yang kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami, wahai Allah, sebusuk apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah dijalani. Ampuni dan hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatairin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ampuni kami ya Allah, ampuni semua perilaku buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli sorga ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang yakin padamu. Keluarga yang patuh. Keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Yang Engkau lindungi dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Hati yang tidak berpaling darimu. Hati yang hanya berharap padamu. Cabut rasa gentar takut, kecuali takut jauh darimu. Takut akan murkamu. Ya Allah, berikan nikmatnya ibadah. Doa-doa yang Engkau ijabah. Lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Ya Rabb, jauhkan kami dari wabah ini, dari bala, fitnah, musibah. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah ya Allah. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ampuni sayangi guru-guru kami ya Allah. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Syafi, sembuhkan saudara-saudara kami yang diuji sakit. Cukupi ya Goni saudara-saudara kami yang kekurangan, yang dililit hutang. Ya Allah ya Fatah, bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit kesulitan dan masalah. Ya Allah, angkat derajat yang sedang dihina dan direndahkan. Lindungi ya Allah yang sedang diancam dan teraniaya. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Allah Maha Dekat, Maha Menatap, Maha Mendengar. Semoga ada manfaatnya silaturahim kita. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih Hagim dan juga Ustadz Komarudin Khalil. Terima kasih sudah join. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup rangkaian kajian kali ini, kami informasikan kembali mengenai kegiatan pesantren Darut Tauhid melalui DKM Darut Tauhid Jakarta kembali menyelenggarakan program bimbingan pranikah Daurah Sati Angkatan keempat. Program ini merupakan persiapan menuju pernikahan yang sakinah sesuai aturan syariah dengan niat utama menjemput jodoh dengan berilmu. Dilaksanakan melalui media Zoom dan WhatsApp mulai tanggal 12 hingga 24 Juli 2021 dengan 8 kali pertemuan online. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi 0813 8000 7729. Segera daftar karena tempat terbatas. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian online Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gibrasyar dan Ustadz Komarudin Khalil. Dan kajian ini terselenggara atas
kerjasama DT Peduli, DKM DT Jakarta, dan disiarkan secara langsung oleh Medsos Agim, Medsos lembaga-lembaga Darut Tauhid, MKTV, dan dakwah digital. Terima kasih kepada jamaah yang sudah bergabung hingga acara selesai, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung. Insya Allah kajian online berikutnya jatuh pada Ahad 15 Agustus 2021. Saya Riko Atmaka bersama tim kerabat kerja kajian online Tauhid undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.